Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan mencoba melanjutkan uji pemahaman mengenai bab bilangan berpangkat dan bentuk akar pada halaman 63 mengenai topiknya adalah pangkat pecahan. Nah, kita akan langsung saja ya. Yang nomor pertama di sini, yang A adalah min 16 dipangkatkan 3/2. Nah, seperti ini. Min 16 dipangkatkan 3/2. Berarti ini kalau misalkan kita buat ke dalam ini mestinya tandanya keluar ya, ini ya. Tandanya keluar ini negatifnya itu. Berarti kita bisa mengeluarkan sebentar. Ini kalau min 4 dipangkatkan 2 itu kan hasilnya 16. Nah, ini perkara tanda negatif ini kita tidak mungkin bisa mengakarnya, karena kita tidak bisa membuat bilangan berpangkat bilangan ganjil dari 16. Misalkan ya, min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Min 2 pangkat 2 itu sama saja 4. Nah, berarti kita bisa mengeluarkan negatifnya ini. Sama dengan min dari 16 itu saya ganti dengan 2 pangkat 4 ya. Iya kan? 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/2 sama dengan min 2 pangkat 4 kali 3/2. Coret-coret 2 sama dengan min 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 6. Seperti ini. Min 2 pangkat 6. Ini silahkan kalian cross check lagi ya ini. Karena ini tandanya adalah bilangan negatif. Kalau bilangan negatif itu hanya bisa dengan pangkat bilangan ganjil. Contoh yang B. Nah, kalau B ini bisa min 8 ya. Min 8 dipangkatkan 2/3. Ini bisa ini. Ini juga interpretasi pengerjaan soal ini nanti bisa ada dua kemungkinan juga. Sesuai dengan orang memahaminya bagaimana. Misalkan ya, karena ini ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung seperti ini, kita bisa menganggap negatifnya ini bisa keluar. Jadi 2 dipangkatkan berapa? 2 dipangkatkan 3. Masih dipangkatkan 2/3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2/3. Coret-coret. Ini masih ada minnya ya, berarti min 2 pangkat 2 sama dengan min 4. Ini interpretasi yang pertama. Tapi kalau misalkan ini diinterpretasikan pakai yang satunya lagi ya, min 2 dipangkatkan 3 masih dipangkatkan lagi 2/3, itu sama dengan min 2 pangkat 3 kali 2/3. Coret-coret sama dengan min 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Ini asumsinya kalau ini dikurung. Ini interpretasi yang kedua. Nah, ini permasalahannya 8-nya ini dikurung. Berarti kalau 8-nya dikurung, Pak Jul lebih dominan pakai yang ini. Soalnya apa? Min 8 itu nanti bisa kita peroleh. Nah, lain lagi dengan C. Kalau C ini udah jelas min 1000 pangkat 2/3. Berarti kita mengerjakan ini langsung kita bisa ganti dengan min 10 pangkat 3. Berarti kan min 10 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 sama dengan min 10 pangkat 3 kali 2/3. Coret-coret min 10 pangkat 2 dalam kurung maksudnya,
berarti ini 100. Nah, ini udah jelas benar kalau yang C. Ini yang A ini rancu ya. Rancu ya. Soalnya min 16 hasilnya negatif, pangkat negatif itu harusnya bisa diperoleh dengan pangkat ganjil. Ya, makanya ini tadi yang A tadi minnya saya keluarkan. Jadi ini jadi hitungan sendiri gitu loh. Nah, ini juga jadi hitungan sendiri. Jadi min 2 pangkat 6. Nah, kalau yang C ini sudah jelas. Negatifnya ikut bilangan 1000. Nah, ini kalau min 8 pangkat 2/3, min 8 pangkat 2/3, kalau 8 itu kan jelas 2 pangkat 3. Nah, ini perkaranya negatifnya itu masuk ke sini atau tidak gitu loh. Itu yang nanti biasanya ada beberapa macam pendapat. Pasti Bapak Ibu guru kalian antara sekolah satu atau sekolah yang lain itu pasti ada yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kalau yang C itu udah jelas karena dia dikurung. Seperti itu. Kalau yang B itu dikurung tapi depannya ada negatif. Nah, negatifnya itu ikut 8, ikut di dalam pangkat atau tidak gitu loh. Yang saya maksud itu seperti itu. Oke, lanjut aja ya. Nanti kalau diskusi fokus ke hanya masalah A sama B itu nanti lama. Silahkan kalau misalkan punya pendapat yang berbeda, kalian bisa sampaikan di dalam kolom komentar. 100 pangkat 3/2. Nah, ini mudah. 100-nya ganti dengan 10 pangkat 2. Berarti 10 pangkat 2 pangkatkan 3/2. 10 pangkat 2 kali 3/2. 2-nya coret. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Selesai. Kemudian lanjut ke yang nomor kedua. Yang A 25 pangkat min setengah sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan min setengah sama dengan 5 pangkat 2 kali min setengah. Coret-coret. 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5 pangkat 1. 1/5. Selesai. Yang B 64 dipangkatkan min 3/2 sama dengan berapa ini? Dapat kalau mau pakai 2, 4, pakai 8 aja ya. 8 pangkat 2 dipangkatkan min 3/2. 8 pangkat 2 kali min 3/2. Coret-coret. 8 pangkat min 3 sama dengan 1/8 pangkat 3. Ya kan? Selesai. Ini pangkat negatif dibawa ke bawah itu kan jadi pangkat positif. Kemudian yang C min 9 pangkat min 3/2. Min 9. Nah, min 9 itu tidak bisa itu. Beda dengan yang D. Kalau D itu bisa langsung ketemu. Kalau yang D itu min 27 pangkat min 2/3 itu min 27 itu bisa ditulis min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi min 2/3. Min 3 pangkat 3 kali min 2/3. Coret. Min 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per ini ya, 1 per min 3 pangkat 2. 1/9. Nah, ini kalau yang ini bagaimana ini? Ada min 9 di apa ini? Di akar pangkat seperti ini. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk 1 per min 9 pangkat 3/2 seperti ini.
Tapi sama saja ini kan pindah ke bawah kan jadi pangkat positif, tapi tetap tidak menyelesaikan masalah ya. Coba berarti kalau min 9 pangkat min 3/2 itu sama dengan, kalau min 3 berarti kan min 9 bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat 2 min 3/2. Jadi minnya saya keluarkan. Berarti sama dengan min 3 pangkat 2 kali min 3/2. Coret-coret. Min 3 pangkat min 3. Atau kalau misalkan ditulis ke dalam bentuk bilangan positif, 1/min 3 pangkat 3. Ya kan? Seperti itu. Kemudian yang nomor ketiga, yang A. 3 untuk yang A. Kalau yang 3 ini mudah, 4/9 pangkat 5/2 itu sama dengan 2/3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5/2 sama dengan 2/3 pangkat 2 kali 5/2. Coret-coret, sama dengan 2/3 pangkat 5. Selesai. Kemudian yang B. Yang B 25/81 dipangkatkan 3/2 sama dengan 5/9 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3/2. 5/9 pangkat 2 kali 3/2. Coret-coret. 5/9 pangkat berapa ini? 3 ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut untuk yang ke berapa ini? Yang C ya. Soal yang C. 27/64 pangkat min 2/3. 27 itu 3/4 pangkat 3 min 2/3. 3/4 dipangkatkan 3 kali min 2/3. Coret-coret, sama dengan 3/4 pangkat min 2. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita buat ke dalam bentuk bilangan positif ya, berarti pangkat 3/4 pangkat 2. Atau sama dengan 4/3 pangkat 2. Ini juga sama. Kemudian yang D 125/68 pangkat min 4/3 sama dengan 5/2 pangkat 3 dipangkatkan min 4/3. 5/2 pangkat 3 kali min 4/3. Coret-coret, sama dengan 5/2 pangkat min 4. Atau kalau dibuat seperti atasnya ya, 1/5/2 pangkat 4 sama dengan 2/5 pangkat 4. Seperti ini. Lanjut untuk yang nomor keempat. Yang A, tuliskan setiap bentuk berikut dengan menggunakan tanda akar atau radikal. A 3/2. Nah, ini sama dengan A pangkat 3 setengah sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 3. B pangkat min 2/3 sama dengan 1/B gini ya, 2/3 sama dengan 1 per, nah ini B kuadrat pangkat akar pangkat 3. Yang C 5/3 sama dengan C pangkat 5 dipangkatkan 1/3 sama dengan akar pangkat C pangkat 5, ini 3. Yang D
C pangkat min 5/3 sama dengan 1 per C pangkat 5/3. Dari atas bawa ke bawah 1 per, nah C pangkat 5/3 kan udah ketemu ini. C pangkat 5 ini 3. Kemudian yang E, P pangkat 4/5 sama dengan P pangkat 4 dikalikan 1/5 sama dengan akar pangkat P pangkat 4, ini akar pangkat 5. Yang F, Q pangkat min 7/3 sama dengan 1 per Q pangkat 7/3 sama dengan 1 per Q pangkat 7 pangkat 1/3 1 per Q pangkat 7, ini akar pangkat 3. Selesai untuk yang nomor keempat. Berikutnya untuk yang nomor nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Kita diminta untuk menyederhanakan. Mudah saja. Untuk yang nomor kelima, yang A, di situ ada akar 27 pangkat 6 sama dengan 27 pangkat 1/6. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/6 sama dengan 3 pangkat 3 kali 1/6, coret-coret 2 ya, berarti sama dengan 3 pangkat setengah sama dengan akar 3. B, kita bisa tuliskan akar pangkat 16 X pangkat 6 pangkat 10 sama dengan 16 nya jadi 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 kali X pangkat 6 dipangkatkan 10 1/10. Nah seperti ini, berarti 2 pangkat 4 kali 1/10 kali X pangkat 6 kali 1/10. Seperti ini, sama saja. Ini bisa dicoret bagi 2, berarti sama dengan 2 pangkat 2/5 kali X pangkat 3/5. Nah ini tinggal kalian, nah ini sama-sama 1/5 ya, ini berarti kan sama saja. 2 pangkat 2 kali 1/5 kemudian X pangkat 3 kali 1/5 sama dengan 2 pangkat 2 kali X pangkat 3 pangkat 1/5, ya kan? Berarti sama saja, kita bisa menuliskan 4X pangkat 3 akar pangkat 5. Seperti ini. Ini akar pangkat 5 ya, ini ya. Kemudian yang C, itu akar pangkat 6 dari 27 X pangkat 9 sama dengan 27 X pangkat 9 pangkat 6 3 pangkat 3 X pangkat 9 pangkat 6 3 pangkat 3 kali 1/6, ini 1/6 ya, kali X pangkat 9 kali 1/6 sama dengan, ini coret-coret ya, berarti 3 pangkat setengah kali coret dapat 3, ini 2, ini 3 ya, X pangkat 3/2 sama saja. Berapa ini? 3 pangkat setengah kali X pangkat 3 dipangkatkan setengah ya, sama dengan akar 2 dari 3X pangkat 3. Seperti ini. Selesai. Kemudian kalau untuk yang D itu mudah saja. 625 akar pangkat 6 sama dengan 625 itu sama dengan 5 pangkat 4 dipangkatkan 1/6 sama dengan 5 pangkat 4 kali 1/6
bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 3, sama dengan 5 pangkat 2 per 3. 5 pangkat 2 pangkatkan 1 per 3 sama dengan akar 25 ini pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menyederhanakannya ya. Ini sebenarnya ditulis dalam bentuk 25 pangkat sepertiga. Ini juga boleh ya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Ini yang perlu di cross check kebenarannya untuk kalian ya. Ini yang C, 2C, 1A dan 1B. Nah, itu akan dimungkinkan bisa pendapat berbeda. Seperti itu. Tergantung nanti pengertiannya bagaimana. Beda dengan yang C dengan yang D itu jelas karena negatifnya itu udah masuk di dalam kurung. Kalau ini negatifnya ikut siapa itu belum nanti interpretasinya tergantung negatifnya ikut siapa. Berdiri sendiri atau ikut 8, ini berdiri sendiri atau ikut 16, ini berdiri sendiri atau ikut 9. Kalau ikut 9 itu saya rasa nggak mungkin karena 9 itu kan berasal dari 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu pasti menghasilkan positif. Berarti negatifnya ini mestinya adalah berdiri sendiri. Begitu juga yang 16 ini. 16 itu diperoleh dari 4 pangkat 2 itu pangkat genap. 2 pangkat 4 itu juga pangkat genap. Jadi nggak mungkin negatif. Jadi 16 ini adalah hasilnya adalah negatifnya ini mandiri. Berdiri sendiri maksud saya. Tidak ikut 16. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.